acara yang pertama kan semua nanti teman panitia moderator ketiga ya masyarakat kami persilahkan. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Salam pagi. sejahtera. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Bidang 6 Bapak Ana Agung Gede. Selamat pagi Bapak. Yang terhormat Mas Anas, Mas Junaidi, Mbak Ekan, yang terhormat Mas Komo, dan yang terhormat semua peserta webinar Inspirasi Keagamaan yang ke-10. Pada pagi hari ini kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa berkumpul di sini dalam rangka mengikuti Inspirasi Keagamaan dengan judul Kiat Meraih Sukses Bisnis Ekspor Tanaman Hias yang akan dibawakan oleh Mas Anas, ya, Mas Anas Anis. Memang inspirasi ini sudah ke-10. Kita setiap 2 minggu sekali membuat acara seperti ini. Kita berharap bahwa dengan acara ini akan memberikan inspirasi, kemudian akan memberikan sesuatu daya ungkit kepada teman-teman sehingga teman-teman juga sudah ikut aktif. Karena di dalam pandemi ini kita tahu semua situasinya terus terang aja agak menurun, mungkin dari segalanya, ekonomi juga menurun. Kita berharap dengan ini teman-teman juga bisa ada inspirasi untuk mengungkit daya ekonomi keluarga sehingga bisa juga membuat ekonomi komunitas, kemudian ekonomi daerah, ekonomi nasional. Mungkin pesan saya pada teman-teman bahwa hari-hari ini adalah pandemi COVID mengalami lonjakan, sehingga saya berharap bahwa teman-teman juga menjaga diri. Jujur aja, salah satu yang membuat COVID ini melingkat itu ya teman-teman itu nggak pakai masker. Contohnya kemarin ada acara di Solo, saya ketemu dengan teman-teman itu, itu si Mas dokter gigi itu nggak pakai makan buka apa, saya ketemu Mbak Iwu dan sebagainya. Jadi kalau kemudian kita berkumpul antar teman itu kita kadang-kadang kita lupa. Jadi saya berharap bahwa satu, kita tetap semangat ya, teman-teman keagamaan seluruh Indonesia, kita tetap semangat. Yang kedua, kita harus tetap menjaga kesehatan. Yang keempat adalah kita tetap memakai masker, mencuci tangan, ya, dan jaga jarak. Mungkin demikian sambutan dari saya sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat. Saya berharap bahwa acara ini berguna untuk keagamaan dan berguna untuk seluruh bangsa Indonesia. Demikian sambutan saya. Sekali lagi saya berharap jaga kesehatan. Ya, sekali lagi jaga kesehatan. Mungkin demikian sambutan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Cahyono Hadi. Ini selalu berduet dengan Bapak Ana Agung Gede Putra, sehingga di kelas-kelas inspirasi kita yang sudah mencapai 10 kali ini selalu menginspirasi begitu ya Pak. Bukan hanya kelas dalam bidang info berbagi bisnis ataupun tips secara materi, tetapi juga bagaimana kita bisa survive secara psikologis dan sehat selama masa pandemi ini. Baik, kita akan lanjutkan dengan sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Kabid 6 PPK Gama kepada Bapak Ana Agung Gede Putra. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ikan. Suara saya cukup jelas? Jelas. Jelas ya. Karena suaranya Mbak Ikan di sini agak sayup.
Sama. Masih terdengar seperti mendengarkan Radio Jeronimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Pak Dr. Cahyono Hadi yang saya hormati, Mas Komo, teman-teman semua, Mas Jun, Mas Anas Sanis yang berkenan jadi narasumber pada pagi menjelang siang ini. Ini sudah kali yang ke-10 kita melakukan inspirasi dan ini sesuatu yang luar biasa. Tanaman hias salah satu pilihan di musim pandemi ketika kita interaksi keluar berkurang, lebih banyak di rumah, kemudian teman-teman yang punya hobi bertanam hias, bercocok tanam, salah satunya tanaman hias. Hari ini ternyata tanaman hias tidak hanya bagus untuk menyalurkan hobi, ternyata juga menjadi sesuatu pilihan yang baik. Bahkan nanti Mas Anas Sanis akan melihat ada potensi ekspor tentang tanaman hias. Semula saya agak tidak tahu apa ini tanaman hias kok ekspor. Akhirnya saya googling. Saya tidak mau terlihat terlalu bodoh, sehingga saya berusaha mencari tahu dengan Mbah Google. Mbah Google cerita ke saya bahwa setidaknya ada 30 negara yang tahun lalu menjadi tujuan utama ekspor tanaman hias. Diceritakan juga paling tidak ada 173 jenis tanaman yang biasa diekspor dan tentu dengan berbagai varietasnya yang bervariasi. Ini versi tahun lalu. Nanti tahun ini Mas Anas Sanis mungkin akan lebih mendeskripsikan dengan lebih baik. Dan cerita yang menarik bahwa ekspor tanaman hias dari divisi hortikultura disebutkan bahwa sudah tumbuh di tahun lalu lebih dari 25% dibandingkan tahun sebelumnya, itu tahun 2019. Artinya apa? Artinya potensinya memang sangat luar biasa. Saya nggak menyangka bahwa hobi-hobi yang membuat kita lebih banyak diam di rumah dan kemudian lebih menekuni tanaman hias, ternyata hari ini kita akan tercerahkan bahwa tanaman hias bukan hanya komoditi yang bisa dijual lokal, bahkan sangat potensial untuk ekspor. Nah, tentu tidak semudah itu. Nanti kita akan lihat bagaimana kiatnya, bagaimana potensinya. Mas Anas Sanis yang akan menceritakan. Tentu juga perlu diceritakan nanti Mas Anas Sanis dari mana datangnya namanya Anas Sanis gitu lah. Apa karena penggemar Anas Urbaningrum dan Anies Baswedan sehingga namanya digabung jadi satu Anas Sanis gitu ya. Atau karena orang hortikultura sebetulnya namanya nanas manis gitu, jadi disingkat menjadi Anas Anis, bisa jadi juga itu suatu diskusi yang terpisah lagi. Baik teman-teman semua, sudah lebih dari 100 partisipan yang berpartisipasi dalam diskusi kita yang kesekian kalinya. Semoga diskusi ini selalu menginspirasi kita semua, menguatkan kita untuk menghadapi pandemi ini, mendapatkan solusi-solusi praktis dan gagasan-gagasan baru yang akan menginspirasi kita bagaimana melewati pandemi. Dan tentu inspirasi hari ini saya harap akan terduplikasi, di copy paste oleh teman-teman yang punya minat yang sama. Dan silakan mumpung Mas Anas Sanis bermurah hati berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, silakan bertanya sedetail mungkin sehingga pengalaman-pengalaman Mas Anas Sanis bisa kita pakai untuk menguatkan kita. Selain hanya menjalankan hobi, tetapi hobi ini kita harap juga menguatkan kita untuk meningkatkan produktivitas personal masing-masing orang dan menciptakan kesejahteraan. Spirit keagama selalu berusaha menggunani, dan ini adalah salah satu upaya untuk kita semakin menggunani di masyarakat. Dan saya senang sekali Mas Anas Sanis yang akan nanti dibantu oleh Mas Jun untuk berbagi cerita, dan kita dengarkan, kita berikan ruang yang sebanyak-banyaknya Mas Sanis untuk mengeksplor.
Terima kasih teman-teman semua. Selamat berdiskusi, selamat belajar, selamat meningkatkan kualitas diri. Mengulang lagi apa yang diingatkan Pak Dr. Cahyono. Jangan lupa senantiasa teman-teman menjadi pengingat lingkungan kita untuk senantiasa memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, sama-sama menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan yang sudah diamanatkan pemerintah. Mari kita selamatkan Indonesia yang kita mulai dengan diri kita sendiri. Selamat belajar, selamat berdiskusi, semoga mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan, silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ana Agung Gede Putra. Ini menarik ya bahwa kemudian dari hobi bisa menjadi income biasa begitu. Bahwa keagama itu memang tadi bagaimana bisa migunani, bagaimana alumni-alumninya ini selalu bersedia untuk berbagi. Berbagi tidak kemudian mengurangi rezeki meskipun nantinya ada yang bisa kopas kalau bahasanya tadi, bisa menambah jaringan dan bekerja sama. Baik, tidak perlu berpanjang kata lagi, kita akan masuk ke sesi utama bersama dengan Mas Anas Anis dan Mas Junaidi. Mas Anas Anis ini saya sendiri belum pernah bertemu, tetapi infonya beliau ini adalah sosok yang banyak guyonan, banyolan, begitu. Jadi nanti harapannya sesi-sesi kita akan penuh dengan hiburan ya Mas ya. Tetapi beliau juga sangat serius ketika itu menyangkut soal kerja. Jadi nanti silahkan bertanya sebanyak-banyaknya mumpung beliau hadir bersama kita. Monggo Mas Junaidi untuk memandu acara ini hingga sesi nanti terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Eka, Mbak Ekan. Suaranya mendayu-dayu kayak tadi Pak Agung cerita nih. Mendayu-dayunya karena putus-putus jaringannya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih nih Mbak Ekan. Yang kami hormati Bapak Ketua Departemen Pemberdayaan Masyarakat Pak Dr. Cahyono Hadi, Pak Kepala Bidang 6, Pengurus Pusat Keagama, Bapak Ana Agung Gede Putra, yang kami hormati pula Mas Ical, Mas Tama, Mbak Eka, dan para peserta webinar Kiat Meraih Sukses Bisnis Ekspor Tanaman Hias. Salam dari Ambon. Nah, kebetulan saya sendiri ini dari Fakultas Kehutanan Pak Agung, Angkatan 98, dan ditugaskan di Pulau Maluku ini. Dan kebetulan saya juga pencinta bunga, kebetulan sekali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti Mbak Ekan, saya juga belum pernah ketemu dengan Mas Anas Anis nih sebenarnya. Belum pernah ketemu, hanya cuma lewat WA, telepon, dan sebagainya. Tetapi ada beberapa kelompok tani yang saya bina di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah saya membina lebih dari 5 kelompok dan 200-an petani bunga di Kabupaten Bogor, mulai dari Puncak sampai ke Ciapus, Taman Sari, dan sebagainya. Alhamdulillah sudah ada yang pernah ketemu dengan Pak Anas untuk membicarakan waktu itu bagaimana sih caranya ekspor bunga. Pada waktu itu ada informasi ke saya dari Kementerian Pertanian, kebetulan ada seorang pejabat di sana yang mengatakan bahwa ada Korea Selatan membutuhkan banyak bunga kristal. Tapi kami belum tahu bagaimana sih kiat-kiatnya untuk bisa mengekspor bunga, kiat-kiat itu kita belum tahu, kelompok tani kami yang kami bina. Dan alhamdulillah beliau menjelaskan secara rinci terkait kiat-kiatnya dalam ekspor bunga. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa walaupun di dalam pandemi COVID-19 ini, apabila kita melihat, apabila kita mendengar, entah itu dari informasi berita, informasi dari kawan-kawan semua, ternyata usaha tanaman hias ini malah melonjak. Nah, tadi Pak Agung cerita bahwa tahun 2019 saja melonjak sebenarnya 25%. Ini hal yang luar biasa menurut kami. Dan bisa jadi juga ada keanehan juga Pak.
Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kan harga, terutama di harga tanaman hias, kok kayaknya melonjaknya luar biasa. Kalau Pak Anas dengan saya cerita itu malah bukan melonjak Mas Jun, tetapi ganti harga. Nah, itu sekarang posisinya. Jadi memang luar biasa sekali terkait tanaman hias ini, baik dari segi kita mencintainya maupun dari perdagangannya. Untuk itu mungkin nanti selama kurang lebih sesuai jadwal 60 menit ke depan akan disajikan paparan oleh Pak Anas Anis ini terkait kiat-kiat meraih sukses bisnis. Dan mudah-mudahan di dalam pemaparan nanti kita bisa mendapatkan gambaran, mendapatkan ilmu, bukan hanya sekedar ilmu yang hanya kita bisa pahami, tapi kita bisa terapkan, kita bisa tularkan kepada yang lain. Dan tanaman hias ini memang luar biasa untuk pandemi ini. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan Pak Anas Anis ini untuk memaparkan terkait paparan beliau ini. Beliau memang kocak, Bu. Bapak dan Ibu ini beliau kocak. Jadi saya berharap nanti tidak Bapak dan Ibu kalau mendengarkan kocakan-kocakan beliau tidak tersinggung. Kalau baru kenal ini nanti, oh ini kok orangnya kayak gini, tapi inilah beliau. Tapi jangan khawatir bahwa beliau memang concern sekali di tanaman hias. Beliau juga sebagai ketua hortikultur di Kabupaten Sukabumi. Dulunya beliau adalah ketua Poktan Alamanda. Namun karena kesibukannya atau nyelenehnya ya Pak Anas, beliau ini menyerahkan tanpa dituntut kepada orang lain sebagai ketua kelompok taninya. Kami persilakan Pak Anas Anis selama 60 menit ke depan. Monggo Pak Anas. Monggo di-unmute Pak Anas. Masih mute. Petani ya petani jadi gaptek. Jadi demikian ya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berhubung kita kata Bang Junedi bahwa materi yang harus kita siapkan sekarang ini haruslah nyeleneh katanya gitu. Nyeleneh emang ya kalau nyeleneh ya kita gitu. Yang terhormat Bapak-Bapak semua yang maaf kita tidak bisa sebutkan satu per satu, kita lihat bahwa ternyata durasinya hanya sebentar saja. Sisi lain bahwa materi yang kita siapkan di sini itu ada 27 halaman ya, ini nggak akan pernah habis. Nah kalau berbicara masalah berteori ria nanti kita bacakan satu per satu, nanti juga capek. Namun pada prinsipnya bahwa semua hal yang ada kita kaitan teknis nanti bisa googling ya. Nah, kami berharap gini Pak Jun bahwa sekarang ini maunya sih 80% nanti tanya jawab. Jadi supaya teman-teman semua bisa menggali lebih dalam apa dan seperti apa kiat-kiat meraih sukses bisnis ekspor hortikultura. Waktunya sangat sempit sekali. Nah, perlu kita sampaikan untuk perkenalkan diri dulu bahwa saya Anas Anis, kalau siang dipanggil Anas dan malam adalah Anis. Kalau Bapak tadi yang dari Pak pejabat yang dari Bali tadi mengatakan bahwa Anas itu siapa? Anis itu siapa? Ya alhamdulillah kalau di sini memang reinkarnasi dari Anas Urbaningrum dan Anies Baswedan. Nah, itulah kurang lebih bahwa wakil-wakil saya Anas Urbaningrum itu reinkarnisasi dari sisi lain dan Anies Baswedan alhamdulillah sekarang jadi gubernur. Nah, kaitan dengan apa dan seperti apa Poktan Alamanda sampai terjadi, kami dari tahun 199 itu kita belum berpoktan ria.
langsung saja bahwa kami itu ada satu CV, ada satu perusahaan di situ. Kita bergerak pada satu produk yang ekspor oriented. Awalnya kami menjadi sebagai karyawan. Menjadi karyawan kita punya pikir ternyata kalau nanti usia saya sudah disebut tidak produktif, apa yang kami lakukan? Maka kami mempunyai inisiatif untuk melakukan usaha. Bagaimana berusaha? Awalnya kami juga nggak ada jiwa entrepreneur ya, nggak ada keturunan pelaku usaha, tapi kita lakukan dan kita evaluasi. Maka kami memilih satu usaha yang ada hubungannya dengan ekspor. Nah kebetulan di wilayah kami itu ada satu komunitas yang dulu tahun 1999 itu laki bambu. Nah perlu diketahui dulu bahwa produk ekspor oriented di sini yang kami itu adalah macam produk Drakena, yaitu diantaranya Drakena Santiana, yaitu suci, terus Drakena Fragrant, Drakena Kompakta dan sejenisnya dan lain-lain. Maka lagi-lagi bahwa orientasi kami adalah ekspor. Nah 90% ekspor, 10% lokal. Nah tentunya dalam hal perjalanan banyak jatuh bangun. Nah kaitan dari Pak Jun di sini bahwa Poktan Alamanda itu ketuanya adalah Haji Ahen. Haji Ahen itu adalah milenial, dulunya milenial orang sekitar sini, yang mana dia sendiri bahwa latar belakang pendidikannya adalah S1, D1 Pak. Luar biasa. Kalau digabungkan menjadi SD, SF, gitu lah kurang lebih. Jadi SD. Dari SD, kemudian kita berkenal sama dan karena awalnya bergabung dengan perusahaan kita, terus kemudian bercita-cita setelah ABCD, jadi kurang lebihnya begitu. Dari zero, kemudian yuk kita angkat bagaimana lingkungan kita bisa ada lebih berpengetahuan untuk bagaimana kita ekspor. Nah makanya kita akhirnya berstrategi gimana caranya pula bahwa selama ini kalau Bapak katakan tadi bahwa ekspor orientednya tadi Korea Selatan. Nah itu justru bahwa untuk Korea kami tidak fokus ke sana, biarlah fokus teman-teman yang lain, itu yang kita lawan. Kenapa? Sahabat-sahabat Korea yang ada di sini selain dia menjadi ekspor, dia juga produksi di sini. Nah, ini yang bukan kita lawan, kita imbangi. Maka kita mencari market yang berbeda. Nah, waktu itu kita dapatkan ke Amerika dulu, Amerika, Kanada, dan sebagainya, dan akhirnya kita berubah ke yang lain. Dikembalikan lagi kepada bagaimana cara kita meningkatkan pengetahuan yang nyata buat adik-adik senior-senior kami, diantaranya Haji Ayan, Bang Dul, dan sebagainya itu. Cara dia bisa berbahasa yang lain, maka trik yang kita gunakan ketika ada buyer, saat itu adalah bayarnya dari Saudi Arabia. Maka kita sampaikan kepada mereka bagaimana cara bahwa selain kita eksportir, kita titipkan kepada buyer. Ya, saya jamin sebuah harga, kualitas dan sebagainya, asal dengan satu syarat, orang kita, sahabat saya kerja di tempatmu. Tentunya di situ banyak tujuan yang harus kita gali. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun, 3 tahun kemudian dia menjadi haji 2 kali, dari akibat itu dan sebagainya. Waktunya masih maksudnya tanya jawab. Nah akhirnya alhamdulillah si sahabat kita ini Haji Ain, ketua Poktan Alamanda, setelah pulang dia tahu bagaimana teknologi, bagaimana berbahasa, bagaimana bermarket, market di sana itu seperti apa dan seperti apa. Dan akhirnya kita juga merambah pada satu wilayah lain di Timur Tengah, yaitu Iran dan negara yang lain seperti Dubai, Bahrain, Qatar, dan lain-lain. Begitu kurang lebih. Dan juga teman-teman kita sudah mulai bahwa kita tugaskan kepada teman-teman bagaimana caranya bahwa kemampuanmu itu bisa terdistribusi kepada teman-teman milenial yang lainnya. Begitulah kurang lebih ya. Nah, demikian jadi kita nggak mau mohon nanti
materi yang kita sampaikan nanti Pak Panitia sampaikan dan di-share kepada teman-teman semuanya. Kalau memang sekarang slide-nya dimunculkan, silakan tergantung panitia, dan kita berharap itu ada tanya jawab demikian. Nah, kaitan dengan ABC pandemi, nanti tadi pandemi Pak ya. Dan alhamdulillah bahwa di pandemi kemarin itu teman-teman yang eksportir di beberapa tujuan negara di lingkungan ini itu agak ngedrop. Nah, kami mendapatkan itu, dan justru ketika teman-teman libur kita teman-teman eksportir sama tanaman hias ya, khususnya Dracena sandriana, justru kita genjot ekspor ya, genjot ekspor, dan teman-teman yang biasanya ekspor ke tempat-tempat lain kita kasih order. Jadi sebuah program yang bisa memberikan order kepada suatu perusahaan yang quote and quote dulunya adalah relatif besar dan bisa disebut kompetitor, bisa disebut seperti itu. Namun kita sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa kompetitor kita bukan lingkungan kita. Kompetitor kita adalah negara yang lain. Kalau memang tujuan ekspor ke beberapa negara, kalau kaitan dengan produk pertanian ceki itu Dracena sandriana, bahwa kompetitor kita satu, yaitu China, Thailand, Vietnam, antaranya Malaysia. Nah, kita bertarung di situ. Nah, kaitan sebetulnya garis umum kenapa, bagaimana cara mendapatkan sebuah buyer. Nah, tentu bahwa bagaimana caranya, tentu cara yang paling detail itu adalah bagaimana cara kita bersahabat dengan teman-teman eksportir yang lainnya, begitulah kurang lebih Pak ya. Nah, demikian ulasan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga lanjut Pak Moderator. Oh ya, siap Pak Anas. Berarti ini posisi pemaparannya Bapak sudah cukup ya Pak? Padahal 60 menit ke depan loh Pak Anas. Saya kira ada bayulan-bayulan yang bisa menyegarkan Pak Anas. Tapi lebih cenderung nanti diskusi saja atau gimana nih Pak Anas? Banyolan nanti tergantung bagaimana cara pertanyaan Pak. Jadi mungkin kalau dia ada 15 pertanyaan satu persatu, bisa nanti di situ kita bisa menceritakan hal yang lain begitu. Oke. Jadi terima kasih Pak Anas. Jadi kalau materi menurut beliau tinggal dibaca saja. Beliau menginginkan lebih banyak diskusi. Karena kalau beliau tidak ditanya, tidak bersuara juga mungkin ya. Jadi lebih baik berdiskusi saja. Jadi apa namanya tadi, waktu yang kami berikan untuk Pak Anas sendiri memaparkan materinya adalah sekitar 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi sekitar 30 menit sesuai dengan jadwal yang diarahkan oleh panitia. Namun alhamdulillah baru sekitar 15 menit atau 20 menit Pak Anas sudah meminta untuk diskusi saja. Jadi kami persilahkan untuk Bapak Ibu peserta webinar ini untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau, bisa lewat chatting di grup chat di Zoom ini, atau bisa langsung dengan mengangkat tangannya. Mudah-mudahan nanti tolong saya minta bantuan panitia untuk mengatur apabila ada pertanyaan yang melalui chatting maupun melalui langsung terkait diskusi ini. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Anas Anies. Ini ada Pak Anas, ada dari Ibu Dina Umi dari Dinas Pertanian SKH Jateng. Beliau bertanya terkait persyaratan tanaman hias untuk yang diekspor. Kira-kira apa saja? Dan bagaimana mengemasnya, Pak? Kami persilakan, Pak Anies. Langsung saja atau 3 pertanyaan, Pak? Satu-satu aja nggak apa-apa, Pak. Daripada menunggu 3 lama, satu-satu aja. Silakan. Oke, siap. Kiat-kiat bagaimana pengepakan dan sebagainya, Pak ya? Termasuk persyaratannya, Pak. Persyaratan tanaman hias yang bisa diekspor.
persyaratan tanaman hias yang bisa diekspor. Ya. Langsung ya, makanya Pak Junedi tadi kenapa kita dikasih waktu sesungguhnya adalah 60 menit Pak ya. Langsung kita putus hanya 20 menit saja karena kita mencobai tanya jawab. Bila kita memakai tentang data materi yang kita sampaikan itu bisa saja 3 jam. Nah nanti malah banyakkan teori daripada prakteknya. Maka praktek tentunya kita bisa melihat bahwa sejauh apa teman-teman bertanya kurang lebihnya di situ. Nah, bahwa di situ sebagian juga kita sampaikan kiat-kiat apa, jenis tanaman apa, dan sebagainya. Kalau mau diulang sekali lagi Pak, pertanyaannya? Ya, jadi pertanyaan beliau dari Ibu Dina, persyaratan tanaman hias. Ibu Dina dari Dinas Pertanian Jawa Tengah ya. Ini beliau bertanya, persyaratan tanaman hias untuk diekspor itu apa saja? Dan gimana sih cara mengemasnya itu? Nah, itu aja Pak. Ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Silakan Pak Anies. Persyaratan tanaman hias apa saja yang bisa diekspor dan pengemasannya. Pengemasan. Kalau melihat pengemasan persyaratan tanaman apa saja, bahwa pada umumnya tanaman hias itu bisa diekspor. Pada umumnya semua tanaman hias itu bisa diekspor. Nah, nanti kita diskusi kepada teman-teman dari Dinas Kementerian Pertanian, mana apendik, mana yang dilindungi, mana yang tidak tentunya. Nah, tadi pada umumnya yang kita garap di sini adalah beberapa dragena. Jadi dragena 7 dragena tadi nanti bisa kita sampaikan. Nah, namun kaitan dengan yang paling pokok itu tentunya kalau persyaratan ya kita mempertimbangkan kalau persyaratannya yang jelas ABCD udah pasti kita mengacu pada aturan Kementerian Pertanian, karantina dan sebagainya yang di lokal. Terus kemudian juga tujuan negara ekspor, apakah persyaratan tanaman ini seperti apa dan apa itu nanti kita bisa buka di Google dan sebagainya, itu mudah. Tapi yang paling pokok di sini kami mensikapi persyaratan yang paling pas adalah harus mempertimbangkan tentang kualitas. Kualitas ya, itu umum ya, quality, quantity itu udah paling umum sekali. Kualitas barang produk kita seperti apa, bila kita berorientasi pada sebuah ekspor, berarti kita juga harus kualitas kita juga nggak mungkin kita katakan bahwa produk kita berkualitas hanya untuk ukuran kita, tapi kita tidak mempertimbangkan kompetitor kita yang ada di luar negeri sana. Itu ukur kualitas. Nah, terus kemudian tentu kalau sudah berbicara ekspor, berarti berbicara juga tentang kuantitas, jumlah. Ya, pertanyaannya sekarang memang ada beberapa produk yang ada di tempat kami di Indonesia khususnya, umumnya Indonesia khususnya di kita, jaminan kuantiti inilah yang belum kita punya. Nah, kadang-kadang kami iri ya, ini enggak, jadi supaya ini mudah dari hal-hal yang kayak gitu. Karena kami iri kepada teman-teman kami yang ada di Thailand, China, Malaysia, dan yang sekarang ini Vietnam, bahwa dia bisa menjamin kuantitas, kuantiti ketika ada order ke luar negeri itu begini. Yang jelas bahwa kuantiti itu berkorelasi terhadap satu support dari ya bukan hanya sekedar petani, tapi negara di situ harus hadir dari sisi satu penyediaan lahan dan sebagainya. Jadi kalau mengenai pergeseran kita mendingan yang lain. Nah, itu juga hubungan dengan kontinuitas. Nah, saya ada beberapa pengalaman bahwa ada beberapa teman kita untuk ekspor ke Belanda. Sebetulnya bahwa
karakter beberapa produk yang di kami itu di Indonesia itu lebih oke, khususnya misalkan laki bambu lebih oke, daya tahannya lebih bagus dan sebagainya. Contoh satu produk aja item laki bambu, teman kita yang di Taiwan itu dari China ke mana itu ke Belanda itu bisa ekspor 367 kontainer per tahun. Itu satu. Itu bisa lakukan itu. Padahal menurut kami di dunia Drakena itu sulit. Lagi-lagi mereka selalu menginginkan hamparan. Begitu Pak Jun. Nah, terus kaitan dengan apa tadi Bu yang masalah pengemasan. Nah, kalau tentang pengemasan, di antara banyak produk Drakena, 7 produk Drakena ya, sebetulnya masih banyak lagi yang kita ekspor itu, tapi kita katakan 7. Nah, di antara 7 Drakena, ketika lulus di Drakena Sandriana, kenapa di Drakena Sandriana atau Laki Bambu dan atau Suci itu banyak desain. Nah, dia ketika lulus di situ, maka dia akan hebat di pengemasan di produk-produk yang lain. Itu nanti perlu ada pertanyaan yang lain yang nanti kita jelaskan. Nah, kalau kita sudah lulus di situ, maka pengemasan yang lain nanti kita menjelaskan bagaimana cara pengemasan. Tentunya kalau lulus di Suci, pengemasan kita mungkin insya Allah lebih hebat dibanding negara-negara yang lain. Karena desain kita lebih banyak dibanding kompetitor kita yang ada di tempat yang lain. Nanti kita jawab pengemasan seperti apa, itu nggak kena. Jadi mungkin dari visual saja kita sampaikan pengemasan. Nah, kami ada pengalaman kenapa di situ di ujung ada kodok meloncat. Di situ terakhir kita sampaikan bahwa kodok meloncat. Kami belajar dari hal yang sangat tradisional, nggak tahu tentang bagaimana pengemasan dan sebagainya, belum ya. Nah, itu kurang lebih pengemasan di situ nanti by visual. Yang jelas pengemasan harus the best dibanding yang lain. Nah, pengemasan media yang kita pakai itu ada satu pakai kokopit, pakai air, pakai jeli, tergantung permintaan negara tersebut. Yang jelas nggak boleh pakai tanah. Nah, pengemasan itu bisa pakai wood, kayu, karton, dan styrofoam. Juga tergantung pada permintaan negara tersebut. Juga tentunya mempertimbangkan hal-hal yang banyak hal. Mempertimbangkan kebersihan dan sebagainya. Demikian, Pak. Ya, makasih Pak Anies. Jadi saya nambahin sedikit ya, bukan menjelaskan sebenarnya. Jadi kalau tanaman hias ini tentu memang tadi Pak Anies sudah mengatakan memang harus dilihat site-nya. Apakah site tanaman hias itu dilindungi atau tidak dilindungi. Kalau dilindungi tentunya F2-nya yang bisa kita dagangkan. Dan itu tentunya juga harus melalui penangkaran-penangkaran yang diizinkan oleh pemerintah. Jadi tadi kita lihat dulu tanaman hias itu ada setnya di mana sih posisinya, apakah di set yang memang bisa dibudidayakan, bukan dilindungi, atau memang dia dilindungi. Itu yang pertama memang. Terus yang keduanya juga adalah kita harus memiliki sertifikat fitosanitari. Nah, ini fitosanitari lebih cenderung kepada fisik bunganya tadi. Bagaimana media tanamnya, bagaimana kondisi tanamannya, sehat atau tidak. Jadi dua hal itu yang memang yang memang diperlukan untuk mengekspor tanaman hias ke luar negeri. Di samping tadi Pak Anies menceritakan bagaimana keinginan buyernya, bagaimana produktivitasnya harus baik secara kuantitas juga terpenuhi dan sebagainya. Tapi ada dua hal yang menjadi urgen adalah tadi lihat dulu setnya dan dua dapatkan sertifikasi fitosanitarinya.
Terus yang tadi pengemasan juga sudah jelas, jadi saya tidak perlu diungkapkan lagi. Pertanyaan yang kedua, Pak Anies dari Muhammad Gilang. Beliau bertanya, jenis tanaman apa saja yang dibutuhkan di pasar ekspor. Tentunya ini dikaitkan dengan Pak Anas saja ya, karena tentunya beliau akan berbeda dengan yang lain. Nah, yang ini tolong minta dijawab dengan pengalaman Pak Anas saja. Kami silakan Pak Anas, tanaman apa saja nih Pak yang kira-kira dibutuhkan di pasar ekspor, Pak? Selain dari 7 tanaman yang kita sebutkan tadi, yaitu Dragena sangkriana, Dragena fragran, yaitu anjuan, Compacta, Ciklok, dan sebagainya. Kaitan tentang Compacta, kita di bulan ini itu kita ditarget untuk bekerja 4 kontainer ya, 4 kali 40 feet untuk tujuan negara di luar ASEAN, jadi China diantaranya. 4 kontainer, dan itu kita sudah bagi ke beberapa teman yang lain. Nah, jenis tanaman apa saja yang bagus untuk ekspor? Kita mengklasifikasikan adalah tanaman hias itu adalah tanaman yang berbunga dan tanaman yang ekspor orientasinya adalah di daun. Ornamental plant. Jadi kalau berbicara masalah ornamental plant, bahwa di garis khatulistiwa yang ada di dunia ini, bahwa kita menang. Kalau kita main di pertanyaan tadi, ada yang mengatakan krisan dan lain-lain, mungkin kami nggak berani menjelaskan bahwa tanaman seperti krisan, anggrek, dan tanaman bertulip dan sebagainya, berbunga yang lain, khususnya untuk Indonesia, mau nggak mau, untuk sementara waktu tidak bisa bersaing. Kecuali kalau tanaman landscape, tanaman yang daun dan tanaman batang, itu kita lebih perspektif untuk menggempur pasar ekspor. Sebab apa? Ada beberapa buyer kita itu minta ke kami itu tanaman seperti anggrek, krisan, dan sebagainya. Kita antarkan kepada teman-teman pemain besar seperti terbesar di Indonesia, seperti anggrek dan sebagainya, kita antar. Nah, selalu buyer kan membandingkan dengan negara lain, kualitasnya dan harga. Ternyata lagi-lagi kalah. Yang kesimpulannya bahwa jenis tanaman yang berdaun dan ornamental plant. Itu kurang lebih. Ya, baik Pak Anes. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Wahyudi ini. Assalamualaikum Pak Anas, terkait aroid ini. Ini aroid, tanaman jenis aroid yang telah banyak diekspor ke luar negeri. Beliau bertanya terkait regulasi apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor, Pak Anas. Jadi regulasi apa yang harus kita penuhi apabila kita akan mengekspor suatu tanaman hias. Silakan Pak Anas. Aroid, saya sendiri kurang nggak tahu aroid itu apa, lokalnya apa, lebih. Tapi di luar 7 produk Dragena dan juga bonsai dan sebagainya yang pernah kita ekspor di beberapa negara sempalan selain Iran dan Azerbaijan dan banyak ada beberapa negara waktu itu kita bisa ekspor. Nah, kaitan regulasi itu tentunya kembali lagi ke laptop kementerian bisa nggak? Nah, contoh ada yang kita kirim sekarang ini adalah produk yang Bapak katakan tadi, ada tanaman yang pindah harga, apa itu janda bolong, ini dan sebagainya, anthurium. Nah, saya sendiri juga kurang main di ranah itu, karena ada beberapa buyer kita ya bisa sebut Indonesia ketika ngomong tentang anthurium, terus yang sekarang janda bolong, harganya sampai pindah harga dan sebagainya, itu saya nggak berani mengatakan ini irrasional atau bukan. Yang jelas itu permainan. Nah,
yang jelas kami sekarang mencoba ada permintaan untuk Hong Kong yang sekarang kita kerjakan di antara di luar 7 produk Rakena tadi. Nah, Aroid itu seperti apa, Pak? Aroid itu Anthurium philodendron, terus juga alocasia gitu, Pak. Oh, oke. Nah, itu yang kami sebut tadi. Untuk ekspor, bila kita main di tingkatan Aroid, philodendron dan sebagainya, untuk ekspor kayaknya kita tertutup. Justru bila berbicara tentang ini, itu malah kita diserang oleh negara lain, akan terjadi impor. Kenapa? Pasar kita lebih bagus. Di negara lain, X1 ternyata dengan adanya fenomena Aroid yang Sarupani dan lain, kita akan digempur. Begitu, Pak. Oh, nih, makasih. Mudah-mudahan jawaban Pak Anas bisa memuaskan nih dari Bu siapa tadi? Pak Agus Ifayudi. Pak Agus Ifayudi. Yang jelas gini, Pak, ada regulasi-regulasi dari Kementerian Pertanian terkait ekspor, terutama yang tanaman hias apapun jenisnya. Terdapat aturan-aturan seperti dari Badan Karantina nomor 2471 tahun 2018 dan sebagainya. Jadi semuanya sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian bagaimana caranya ekspor, persyaratan apa yang akan dokumen-dokumen apa yang diperlukan dalam rangka ekspor itu sudah termaktub tadi, termasuk tadi di keputusan Kepala Badan Karantina 2471 tahun 2018. Bisa di Google aja Pak Agus Iswahyudi. Terus yang selanjutnya dari Ibu Mila, beliau bertanya, mohon penjelasan kepada Pak Anies terkait negara-negara tujuan ekspor dan jenisnya yang diminati oleh negara tersebut. Kami persilakan, Pak Anies. Negara tujuan ekspor. Oke, tujuan ekspor. Ya baik, Pak Jun, jadi kita ulas kembali bahwa kenapa kita dikasih waktu sekian 6 menit, tapi kita mending tanya jawab jauh lebih penting. Sebab apa, kalau teoritis itu bisa googling dan sebagainya, apalagi juga bagaimana kita menyampaikan tentang materi yang kita sampaikan. Nah, materi yang kita sampaikan nanti juga kalau teoritis ya akan nggak tepat sasaran, maka kita mencoba yang lain. Nah, tujuan negara ekspor yang kita lalui, pertama, hampir kalau memang produknya itu produk non bunga, berarti yang bunga seperti irisan, anggrek dan kulit dan sebagainya, kami nggak tertarik. Suaranya Pak Anas, suara. Halo, cek. Kok mati? Mas Tama, suara nggak kedengaran Pak Anas? Halo? Halo? Kok ngilang?
keluar ya. Kayaknya keluar Mas, bisa di sebentar. Di call sebentar. Sedang Siap, udah? Halo? Halo? Bu, udah beli? Monggo Pak Anas. Siap, halo? Sudah Pak? Ya, suara kedengar Pak Anas, silakan. Oke. Tujuan negara ekspor untuk ornamental plant sangat variatif. Memang pesaing kita untuk seperti perakian dan sebagainya adalah Amerika Latin, seperti termasuk negara-negara Afrika seperti Kenya dan lain-lain. Tapi tetap saja kita masih punya potensi untuk manage bahwa tujuan negara ekspor di kita itu seperti yang saya sebut dari awal tadi, untuk Middle East itu seperti Qatar, Oman, Bahrain, negara Timur Tengah termasuk Iran, Malaysia bisa, Singapura bisa, itu yang kita lakukan. Tergantung pada produk yang kita punya. Yang jelas umumnya bahwa ornamental plant, khususnya 7 tanaman yang kita sebut di dunia perkerajinan boleh, bisa. Terus termasuk tadi saya baru tahu istilah tadi apa adalah aroid. Aroid memang bisa kita itu kan memang kemarin kita ambil dari Kalimantan, kita kirim ke Jakarta, kita QC di Sukabumi, beberapa box, kita kirim ke negara yang lain. Tapi tentunya harganya bukan harga yang irasional, tapi harga yang kompetitif. Nah, kita ada untuk sementara teman kita yang itu bayar kita sudah melakukan import permit di negara tersebut 20.000 itu sudah kita aturan, nanti videonya kita sampaikan. Demikian Pak. Oke, makasih Pak Anas. Ini dari Pak Radit Akbar. Ini bertanya, kantor apa yang pertama kali kita mesti datangi jika hendak mengirimkan tanaman hias ke luar negeri? Ya, kantor apa dulu ini? Ya, kalau petani saya itu kantornya ke Distan dulu ya. Terus habis dari itu ke badan karantina. Tapi silakan kalau Pak Anies punya pengalaman lain, kira-kira kantor apa yang didatangi dulu Pak Anies? Kantor apa yang kita datangi? Yang jelas kantor, kalau pertanyaannya kantor apa yang harus didatangi dulu, itu adalah pertanyaan mungkin baru rencana atau pemula Pak ya. Baru rencana atau pemula, pemain yang rencana atau pemula gitu. Sebaiknya datang ke forwarder. Itu bisa dikonsultasikan kantor apa saja yang harus disampaikan. Tapi dari sisi pelaku usaha, tentunya kita harus berbicara masalah efektivitas efisien. Itu kurang lebih. Maka ketika kita ingin mau ekspor, datang ke teman-teman misalkan dinas pertanian setempat, tingkat kota atau kabupaten, provinsi dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang itu akan menyampaikan hal yang formal-formal saja, pasti menyampaikan suatu aturan dari Kementerian Pertanian. Ya begitu-begitu saja, kurang lebih demikian. Nah, baiknya kantor apa saja yang harus didatangi ya ke forwarding dulu. Kalau berbicara kata Pak itu formal itu pasti sangat mudah dilakukan. Kalau dari sisi forwarder seseorang yang kita tugaskan untuk menyampaikan produk pertanian kita ke negara tujuan, dia akan bisa menjelaskan semuanya. Dia akan menjawabkan bagaimana fitosanitari, bagaimana cara handling produk dan sebagainya. Kalau memang kurang puas tentang teman-teman forwarding, bisa hanya ke Alamanda, nanti Alamanda ke kami. Jadi nomor kami bisa disampaikan Pak. So ini di ranah bisnis bukan di ranah teori. Oke Pak. Oke Pak Radit, intinya ke kantor Alamanda dulu Pak Radit. Ya. Jadi yang selanjutnya dari Pak Prajoyo Dehaksoro ini pertanyaan beliau, bagaimana cara mendapatkan kontrak
market untuk tujuan ekspor, Pak. Ini beliau tanya bagaimana sih caranya mendapatkan kontraknya ini. Monggo, Pak Anas. Ya, Bagaimana gimana Pak? caranya Kontrak, cara mendapatkan kontrak ekspor tadi, Pak. ekspor. Iya. Sebelum kita mendapatkan kontrak dari negara tujuan ekspor, tentu kita harus mempertimbangkan tentang hal yang bersifat kita bisa menjamin nggak kualitas, kuantiti, dan kontinuitas. Itu yang paling pokok. Nah, untuk mendapatkan kontrak kerjasama dengan buyer itu tentunya sangat amat mudah sekali, sangat mudah. Tapi yang paling pokok adalah siapkan dulu lahan, produktivitas, kualitas, kontinuitas yang paling pokok di situ. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa sebetulnya kita ada satu produk untuk kirim ke Belanda. Kita sempat pameran di Belanda beberapa kali dan Rusia, Moskow. Kita beberapa kali pameran. Mereka ya kemudian pameran itu kebetulan itu pameran antara hubungan kami Alamanda Anas dengan teman kita yang di Belanda dan teman kita yang di Iran. Kita sempat kerjasama dengan mereka. Mereka bagian pameran, bagian handle bagaimana biaya dan sebagainya. Kita bagian support produk. Nah, teman yang dari Belanda memang punya produk, tapi karena sahabat orang Belanda dan orang Iran sendiri sama-sama mempromosikan produk kita masing-masing. Hanya saja bahwa kami menitip kepada mereka, tolong kibarkan bendera Indonesia. Itu kurang lebih Pak ya. Jadi sudah beberapa kali kita sebut. Tolong kibarkan ada nama bendera Indonesia. Artinya di situ ada Alamanda Pharma Group. Kalau bukan Alamanda mereka nggak. Nah, kontrak sesungguhnya untuk Rusia dan Eropa dia minta banyak tentang agar mereka produk kita masuk di sana. Tapi jumlahnya ya juga luar biasa. Tapi kita harus mempertimbangkan, kami mempertimbangkan nggak berani kalau dengan jumlah sekian dengan sistem pembayaran seperti itu. Walaupun dia bisa menjamin aman, tapi untuk kontinuitas kita belum bisa. Kenapa? Hamparan yang ada di kita masih belum bisa memenuhi syarat, kurang lebih gitu. Makanya kita udah beberapa kali ngomong ke beberapa dinas. Kurang lebih. Oke, terima kasih. Sangat gampang. Ya, terima kasih sekali. Ternyata ada kesempatan ekspor ke Rusia loh Bapak dan Ibu itu, Pak Anas tidak dari Belanda. Dari Belanda yang tidak bisa dipenuhi oleh Pak Anas. Mungkin nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar ini bisa japrian lah dengan beliau. Terkait prospek ekspor yang diminta oleh negara Belanda dan belum bisa dipenuhi oleh Pak Anas. Selanjutnya dari Galaxy J5 ini siapa ini Galaxy J5 ini? Pak Anas, bagaimana teknis menentukan kriteria tanaman hias dari aspek ekonomi dan kesehatan tanaman? Nah, ini Pak, yang sehari-hari Pak Anas lakukan itu gimana Pak? Cara memilihnya kok ini nilai jualnya tinggi secara ekonomi, terus ini kok tanaman sehat atau tidak? Nah, silakan Pak Anas. Teknis berbicara masalah teknis tanaman ini sehat dan tidak itu mudah. Kita tanya, kita googling tahu semuanya jenis tanaman apa, teknisnya seperti apa. Kalau kita jelaskan di sini itu banyak perlu waktu. Googling itu lebih menjawab tentang itu, tapi detailnya jenis tanaman apa dulu, jenis satu item itu yang akan ditanyakan, itu baru kita itukan. Nah, sehat dan tidak sehat itu bergantung pula pada tujuan negara ekspor tersebut. Namun kaitan dengan tanaman ornamental plant bahwa sehat dan tidak sehat itu lagi-lagi bahwa tergantung pada buyer kita. Begitu. Googling dulu, YouTuber dulu. Yeah. Pertanyaan jenis tanaman apa saja yang di mana teman kita akan bisa menjawab tentang
respon pasar apa saja yang kiranya bisa kompetitif dan kita bisa menjamin kontinuitas. Oke. Jadi Tanyakan lagi, intinya kita mengerti dulu keinginan pembeli gitu ya Pak Anas ya, baru kita melakukan tadi mana tanaman yang secara ekonomi menguntungkan, mana yang tanaman secara teknis juga dikatakan sehat. Jadi intinya adalah ya, sebetulnya apakah harga itu tinggi atau tidak tinggi, itu sebetulnya ketika kami sendiri berbicara ekspor itu adalah kita nggak mengharapkan harga itu tinggi, tapi yang rasional saja. Nah, kita menjual ke produk kita ke buyer kita ke negara tujuan negara tersebut. Kalau tinggi dia bisa menjual tidak? Terlalu tinggi dia bisa menjual tidak? Nah, kalau tinggi itu kapasitasnya antar kolektor mungkin bisa masuk akal. Nah, kami pasti berbicara tentang bagaimana cara buyer kita, klien kita itu punya untung dan bisa menjual cepat dan continue. Itu kurang lebih Pak ya. Jadi kalau untuk ukuran harga itu beda-beda. Seperti hanya saya dulu pernah pameran di beberapa negara dan kemudian kita sempat melihat ada salah satu tempat pameran. Ada satu produk kita yang harganya X5. Kemudian di tempat pameran negara tersebut, kemudian kami ada dan beberapa teman program alam yang kita ajak ke tempat pameran tersebut, buyer kita waktu itu menjual X100. X5 ke X100 berarti berapa persen? Jadi 10%. Konteksnya di situ karena pameran itu berbeda. Satu pembeli suka dan suka beda. Tapi ketika kita berbicara tentang sesuai dengan judul giat meraih sukses bisnis, kalau udah berbicara masalah bisnis adalah berbicara tentang pelaku usaha, bukan kolektor. Tapi berbicara bagaimana seorang pelaku bisnis berpikir bahwa klien kita, buyer kita mendapatkan untung yang bagus. Itu kurang lebih. Nah kita harga ya lagi-lagi profit yang nggak lebih dari sekian persen tergantung pada negara tujuan sumber. Yang penting kita continue quantity, kita bisa memberdayakan banyak orang di tempat kita daripada kita hanya menjual 1-2 udah beres. Itu udah bukan jawaban. Oke, makasih Pak Anas. Ini dari Bu Desi Cahyaning Tias. Ini apa namanya? Beliau bertanya bagaimana menemukan konsumen yang membutuhkan kita, Pak. Ini gimana sih caranya nih, Pak? Konsumen dengan kita. Siap. Itu untungnya ketemu kita, Pak. Untungnya bahwa Bapak mengundang Anas ke Alaman enggak? Begitu. Nah, kami pernah pameran, apakah itu dibantu oleh teman dari Kementerian Pertanian dan juga pameran atas undangan dari buyer kita, klien kita yang sudah di luar negeri. Nah, yang kita dapatkan dari buyer tersebut justru bukan dari akibat pameran. Bukan dari akibat pameran. Pengalaman kami, Pak. Kami sebagai pelaku eksportir Drakena. Nah, kami membentuk komunitas sesama eksportir, apakah batu, produk batu yang ada dari Indonesia, kerajinan, forwarding, dan sebagainya. Nah, produk-produk yang lain yang punya tujuan ekspor, kita bersahabat. Nah, ketika kami orang pemain Drakena, ada buyer, tentunya satu buyer itu pasti dia minta di luar Drakena, minta juga produk-produk yang lain yang dibutuhkan oleh mereka. Maka kita sampaikan kepada teman batu atau kerajinan yang lain, ini saya dapat buyer. Kita sampaikan kepada mereka. Profit dan sebagainya kita nggak menitip harga, yang penting kamu lancar.
kami justru mendapatkan bayar-bayar dari sini banyak juga dari teman-teman eksportir produk kerajinan yang lain. Itu kurang lebih. Sesungguhnya simpel untuk mendapat bayar. Pertahankan dulu bahwa kita serius untuk berproduksi, berkualitas, dan jamin kontinuitas, maka bayar itu sesungguhnya hal yang sangat mudah kita dapat, apalagi di era yang teknologi yang sekarang ini. Zaman TikTok, zaman tes, dan sebagainya, itu mudah sebetulnya. Hanya saja bagaimana kita seriusnya itu dulu, produk kita berkualitas, kompetitif atau tidak, begitu. Oke. Lanjut dari Pak Suryanto Aloysius ini, Pak. Tanya Pak Anas, sebagai eksportir bahan baku tanaman hias yang Bapak kelola berasal dari mana saja? Apa dari kebun sendiri atau mitra binaan? Kalau dari mitra, gimana caranya bergabung gitu Pak Anas? Silakan Pak. Oke. Bagaimana cara bergabung itu untungnya Pak siapa Pak? Maaf. Dari Pak Suryanto ini tanya Bapak selaku eksportir ya. Itu bahan baku Bapak itu berasal dari mana saja? Apakah dari kebun sendiri atau dari mitra binaan? Nah, kalau dari mitra, bagaimana caranya sih menjadi mitra binaan? Silakan Pak. Yap. Kebun kalau produk kaitan produk Tragena yang 7 item itu kami ambil dari kebun sendiri hanya tidak lebih dari 15%. 85%-nya kita ambil dari mitra binaan dan yang lainnya. Nah, kaitan dengan bagaimana cara bentuk kerjasama, apakah masih ada kemungkinan untuk dikolaborasikan, maka insya Allah kita akan sangat siap untuk dengan itu. Nah, nanti maka Pak, kalau kaitan ini bisa jabrian nanti. Yang kita siap. Potensi ekspor sangat terbuka lebar. Nah, lagi-lagi 15% dari kebun sendiri, 85% kita ambil dari kebun binaan dan teman-teman yang lainnya. Termasuk produk-produk yang lain dan sebagainya. Oke, jadi 20% dari produk sendiri, 80%. 15. Oh, 15% dari kebun sendiri, 85% dari produk lain ya. Oh, berarti 85% luar biasa nih, Bapak Ibu. Kalau bisa bermitra dengan beliau, 85% artinya lebih dari setengah ya. Selanjutnya dari Pak siapa ini? Pak Hendik Eko Stianto. Ini bertanya bagaimana Bapak menyiasati agar bisa berbisnis dengan orang luar negeri dengan aman. Maksudnya agar tidak tertipu, dibohongi dan lain-lain. Apa Bapak Pak Anies pernah ketipu Pak? Monggo silakan Pak Anies. Sorry, saya menyatat Pak ya, sorry. Pertanyaan yang menyenangin, menyiasati. Baik. 99 tahun 99 kami memang ya belajar yang terpenting melakukan suatu jebret just do it, lakukan dan memberikan edukasi pengalaman dan untuk teman-teman kita. Risiko niatan untuk menjadi pelaku usaha tentunya harus berani mengambil risiko. Ya karena awal kita waktu itu manual, nggak ada bantuan dari siapa, bertanya kepada siapa, nanti ketipu atau tidak, itu kan kita waktu itu masih gelap. Karena waktu itu memang belum menjadi poktan, jadi kita nggak ada akses ke manapun dari tahun 99 sampai 2012. Nah 2012 barulah kita berpoktan dia. Tujuan kami adalah berpoktan pun juga kita harus mengorbankan perusahaan kita, nama pribadi. Yang penting bagaimana cara teman-teman kita seperti itu, maka PCD. Nah,
berkaitan untuk perjalanan pribadi dari tahun 99 sampai 2012 sudah menjadi kan pernah ketipu dan tidak itu ya, alhamdulillah 1, 2, 3 kali sudah ya, ada yang senilai ya bangkrut untuk total sisa sendal jepit pun tidak mengalami seperti itu dari akibat terus kemudian di ABCD. Nah, dari perjalanan seperti itu ternyata pembelajaran alam kita sekarang itu bisa tahu. Ketemu saja kita tahu ini bayar ini benar atau tidak benar. Dari sisi omongan saja sudah benar. Kalau udah berbicara tentang apakah dengan kontrak dengan berlembar-lembar 10 lembar halaman MOU itu bisa menjamin, tentu itu juga belum bisa jadi jaminan. Sebab apa? Kami juga sudah pernah melakukan seperti itu. MOU mereka pasti bikin, kalau mereka pandai berbahasa, maka dia akan lakukan bahwa ya bahasa yang kiranya kita tidak kurang lebih kita sudah mengalami itu, dan ternyata bahwa feeling ya kalau zaman sekarang mungkin berbeda, kalau pakai MOU udah berbeda, itu kurang lebih Pak. Kalau kurang memuaskan bisa diulang lagi. Oke, Pak Anas, jadi ngomong ya susah senangnya di dunia usaha ya seperti itulah. Terus dari Pak Sunardi, tanaman hias yang diekspor di luar negeri yang dilakukan oleh Pak Anies ini dimanfaatkan untuk ditanam sebagai tanaman hias untuk dinikmati tampilannya atau untuk diolah menjadi obat atau yang lain. Mungkin korelasi pertanyaannya adalah kita jawab dulu bahwa tanaman yang kita jual di situ umumnya bahwa produk Tradena itu untuk pot plant, jadi tanaman indoor dan atau outdoor, jadi final user. Ada satu produk yang lain seperti yang kita sebut polisia di situ, memang ada yang konon itu bisa dipakai obat, seperti Vietnam itu sudah melakukan tanaman polisia di sana. Memang tujuannya adalah untuk daunnya untuk obat, atau itu siapa nanti penelitian yang bisa menyampaikan begitu. Oke, ini ada Pak Marjani nih. Pak Marjani mau langsung bertanya, silakan Pak Marjani. Mohon panitia kami dibantu Pak Marjani ingin bertanya secara langsung. Pak Marjani. Oke, sebelum halo. Oke lah, sambil menunggu beliau, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait anggrek ini, Pak. Bagaimana caranya ekspor anggrek ini? Terus terang saja, anggrek ini Indonesia malah masih impor, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kita masih impor dari Taiwan dan dari Thailand. Jadi memang prospek untuk anggrek dalam negeri ini luar biasa sebenarnya. Jadi kalau malah ekspor, saya malah belum tahu ini. Mungkin Pak Anas bisa menjelaskan ini. Untuk ini khusus anggrek ini nih, ada pertanyaan gitu. Ya. Kalau anggrek budidaya, seperti kita kami enggak menyebut nama itu disebut breeder atau apa ya, bahwa produk bibitnya itu pasti diambil selama ini diambil dari Belanda. Di sini fungsinya untuk pembesaran saja. Itu dilakukan oleh sebuah perusahaan besar di kita nggak sebut nama itu. Nah, kita ada beberapa buyer yang buyer tersebut kita sempat antar ke satu perusahaan. Nah, lagi-lagi mereka selalu membanding seperti awal tadi kita sampaikan bahwa untuk tanaman yang ada orientasi bunga seperti
anggrek, kita masih kalah jauh dengan yang lain. Apalagi sekarang itu Afrika, beberapa negara Afrika itu kualitasnya jauh lebih bagus. Kenapa? Karena bayar kita minta, kemudian dia membandingkan, menunjukkan kualitas, kontinuitas, dan juga harga. Itu termasuk ke mawar dan sebagainya. Itu kurang lebih. Nah, kecuali anggrek hutan. Kalau anggrek hutan memang yang memerlukan adalah hobis. Apa nggak tahu sebetulnya istilahnya namanya itu begitu, Pak. Anggrek spesies itu memang identik, Pak Anas ya. Yang budidaya ini kita juga masih impor. Ini adalah suatu kesempatan sekali kepada Bapak Ibu penghobi anggrek. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa memutuskan agar tidak impor terus nih Indonesia. Ada selanjutnya dari Pak Atan Varsito. Beliau bertanya terkait tentang bunga atau tanaman hias yang biasanya hidup di daerah dingin atau non sejuk, atau itu gimana memeliharanya kalau di sebaliknya di daerah yang kurang sejuk. Jadi ada bunga yang spesiesnya hidupnya di sejuk, tapi tiba-tiba ingin dikembangkan di daerah non sejuk, di daerah kering. Itu tips-tipsnya seperti apa, Pak Anas? Sebelum kita jawab yang lebih detail, sejuk dan tidak sejuk kalau kaitan bunga, apakah di DPL panas atau dingin, dari DPL itu 50 sampai 1000 ke atas, ya kalau 1000 ke atas itu ya pasti bisa dengan alam. Kalau memang di yang lain itu kan bisa disikapi dengan greenhouse. Kalau pakai greenhouse itu bisa kita sesuaikan sudah tidak sejuk ya, tergantung pada keseriusan kita berusaha. Nah, kaitan dengan Trakena yang kita lakukan, di 7 macam Trakena yang kita lakukan untuk ekspor itu juga kaitan dengan Polri, itu adalah tanaman yang bisa kita tanam dari DPL 50 lah, kurang 50 DPL meter sampai 1000 ke atas, begitu. Nah, tergantung kalau kaitan dengan bunga apapun itu sebetulnya bisa tergantung pada keseriusan kita. Kalau umumnya bunga itu ada di daerah dingin dan dataran tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dikembangbiakan di daerah non sejuk ya Pak Anas ya, dengan perlakuan tentunya. Betul. Selanjutnya ini kayaknya kawan saya ini satu angkatan ini, Danang W. Purnomo nih. Halo Mas Danang, beliau bertanya nih, ada beberapa jenis tanaman hias yang memiliki status konservasi, kategorinya tadi di site-nya adalah terancam punah. Contohnya adalah anggrek dan Nepenthes, kantong semar ya. Ini bagaimana sih mekanisme pengontrolannya agar tidak menyalahi regulasi? Ini terkait tadi Pak, kalau ekspor yang tanaman-tanaman yang memiliki site dilindungi karena terancam punah, itu seperti apa Pak pengalaman Bapak ini? Misalkan anggrek ya Pak ya, anggrek hutan itu, anggrek macan misalkan di Ambon, larat dan sebagainya, itu bagaimana Pak pengalaman Bapak? Di luar Trakena 7 macam tadi dan yang lain kita bisa jawab dengan baik, tapi kaitan dengan anggrek itu bagaimana caranya tidak punah dan tidak punah mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab. Namun dari sisi pengalaman, Nepenthes itu bila kita sedikit main ke negara China, Thailand, Vietnam, Nepenthes itu bisa dibudidaya dengan baik. Mungkin nggak tahu itu dengan kombinasi tertentu, tentunya bagus dan lain-lain. Tapi di Indonesia, sepengetahuan kami belum ada Nepenthes atau kantong semar itu dijual dengan baik. Sebab apa? Ya mungkin kemampuan kita sering kadang-kadang teman-teman kita yang kalau main di gunung begitu ambil kantong semar atau Nepenthes, mortality risk-nya masih di atas 80%, maka teman-teman juga nggak main ke sana. Nah,
mungkin hampir sama dengan kaitan dengan aglonema, red Sumatera dan sebagainya. Kita ada pengalaman waktu itu kita main-main di Thailand atas dasar waktu itu taruhan dari buyer saya, buyer kita yang ada di negara tertentu, dia membanding-bandingkan harga. Waktu itu saya mengajak taruhan kepada dia. Oke, kalau memang ABCD berarti ini artinya dia kalah dan dia takdir saya untuk pergi ke negara Thailand. Nah, di antara negara Thailand tersebut ada salah satu dokter ilmuwan yang orang Thailand itu sering datang ke Indonesia, di antaranya ke Sulawesi. Oke-nya kita ngobrol banyak dengan dia tentang di antaranya adalah aglonema dan sejenisnya. Sesungguhnya dia ambil satu sampel dari kita dan dikawinkan oleh dia. Dan akhirnya dijual ke negara kita. Jadi waktu dokter C H titik-titik. Dia ngomong bahwa produk apa itu indukan yang diambil itu dari kita. Mereka jago di penyilangan. Sebenarnya kita bisa. Pertanyaannya agak sensitif. Terima kasih, lanjut, Pak. Oke, mungkin ada sedikit tambahan khususnya yang tanaman-tanaman dari kehutanan. Di kami untuk melakukan perlindungan tadi agar tidak punah dan sebagainya, ada namanya SAT-LN dan SAT-DN. Jadi ada surat angkut tanaman dan satwa, untuk LN-nya adalah luar negeri, DN-nya adalah dalam negeri. Jadi ada regulasi-regulasi yang mengatur agar hal-hal tadi yang ditanyakan Pak Danang tidak akan punah. Ini adalah regulasi-regulasi pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui Kementerian LHK maupun dari Kementerian Pertanian. Jadi di kami ada surat yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, namanya adalah SAT-LN dan SAT-DN untuk mengantisipasi tadi, regulasi pengontrolan tadi. Mudah-mudahan jelas Pak Danang ya. Yang selanjutnya, ini ada dari Bu Humairoh. Beliau bertanya, jenis tanaman apa saja yang banyak dicari di pasar internasional? Dan apakah jenis tanaman yang dilarang atau ditolak di suatu negara? Selain karena alasan jenis tanaman tersebut yang dilindungi. Jadi mungkin ada pengalaman dari Pak Anas, pernah ditolak oleh suatu negara, alasannya bukan tanaman yang dilindungi, Pak, tapi ada alasan lain. Nah, monggo Pak Anas. Kalau negara penerima, itu tentunya produk apapun, jenis apapun, mereka lebih suka menerima apapun. Itu tujuan negara penerima. Nah, kaitan kita sudah tidak sampaikan memang. Kita pernah, kami dulu pernah menyelundup ke salah satu negara di sana. Karena ingin pergi ke luar negeri, kita menyelundupkan sesuatu yang sesungguhnya di sini itu barang yang murah-murah saja, satu bibit dan berhasil. Itu kenapa saya jawab agak nyeleneh sedikit, tanaman apa saja dan sebagainya di sana dilindungi atau tidak dilindungi. Tentu negara tujuan biasanya itu akan menerima, apalagi tanaman-tanaman yang dilindungi di negara kita, di sana akan diterima dengan baik, kurang lebih. Hanya saja sebagai pelaku usaha, bisa nggak melakukan pengiriman dari sini ke sana? Gitu. Kalau dari karantina pasti mencegah. Oke, makasih Pak Anas. Ini ada dari Bu Dian Laili Novitasari. Mohon izin bertanya Pak Anas. Yang pertama adalah tren dari luar negeri untuk pasar tanaman hias ini, tanaman hias sekarang ini jenisnya apa Pak? Yang keduanya adalah bagaimana agar lolos atau sukses perizinannya dari Balai Karantina Pertanian. Yang terakhir adalah mohon tips agar lolos tanaman hias kita menembus pasar dunia. Monggo Pak Anas.
agar bisa lolos sebelum yang kedua dan ketiga, agar bisa lolos dari karantina, itu tentunya karantina punya aturan bahwa tanaman ini lebih dilindungi atau tidak dilindungi, itu satu. Kalau tanaman yang tidak dilindungi, tentunya karantina sudah melakukan SOP seperti apa dan apa yang kaitan dengan permintaan negara tujuan impor. Kalau dari sisi karantina Indonesia, itu apapun ya pasti punya idealis. Produk apapun yang halal itu pasti harus diekspor kurang lebih. Tapi karantina bertujuan agar produk kita itu diterima di negara tersebut. Nah, SOP-nya seperti apa, tentu publik itu bisa tahu. Itu kurang lebih, Pak. Nah, jenis tanaman apa? Jenis tanaman apa saja yang itu? Yang jelas kita katakan jenis tanaman apa saja. Kalau tanaman yang kalau kami, Pak ya, non bunga, banyak tanaman yang bisa ekspor oriented seperti tanaman ornamental plant, landscape, dan sebagainya. Itu banyak negara masih sangat mengeluhkan, diantaranya Middle East, Timur Tengah, banyak negara di situ, termasuk negara yang iklimnya yang hampir sama dengan kita. Kalau kita misalkan kita ekspor ke kalau Singapura, produk apa saja bisa masuk, ya, karena dia nggak punya tanah penanaman. Ada tips, Pak? Beliau minta tips ini bagaimana lolos menembus pasar dunia nih, Pak. Lolos menembus pasar dunia itu kalau dengan cara pakai online bisa, tapi yang paling pokok di situ buyer. Saat ini online sesuatu hal yang bisa didapat. Lolos itu mungkin tentu dari kata buyer ya, buyer demand kita. Nah, persahabatan itu adalah hal yang paling utama. Lolos. Itu yang kita katakan tadi bahwa kami, saya, Alamanda, dan teman-teman yang dari Sukabumi melakukan kerjasama dengan teman-teman eksportir produk yang lain. Apakah eksportir batu, landscape, dan produk-produk yang lain. Nah, mereka dari sisi kedekatan dengan buyer tersebut, karena sudah dekat. Maka apapun karena sudah dekat, maka dia akan terima. Nah, dia rekomendasikan, misalkan buyer batu minta produk lagi bambu, kerakenan, dan sebagainya, maka dia kasih ke kita. Nah, itu kurang lebihnya. Lolos dan tidak lolos tergantung pada kedekatan kita dengan buyer. Nah, cara pendekatan buyer yaitu tadi, kita harus berbaik-baik membuat komunitas di daerah tersebut dengan sesama eksportir produk yang serupa tapi tak sama di daerah tersebut. Oke, jadi satu tip yang luar biasa adalah bentuk jaringan komunitas. Nah, kurang lebih seperti itu. Komunitas-komunitas ekspor, Bu Diani. Nah, dan kebetulan kemarin Pak Anas ini telepon saya juga ini. Beliau kewalahan mencari tanaman hias yang tadi ornamen. Beliau kewalahan telepon saya terkait tanaman-tanaman yang tadi yang sempat diceritakan Pak Anas yang untuk Middle East ya. Tanaman-tanaman seperti kemarin beliau nyari kalau nggak salah kaladium atau apa, saya agak lupa ya. Monggo silakan Bapak Ibu yang punya barang bagus, banyak stoknya terjamin, kualitasnya banyak, silakan bisa menghubungi Pak Anas nantinya. Yang selanjutnya adalah dari Pak Hendik lagi nih, Pak Hendik. Apakah perlu surat bebas penyakit Pak ini Pak kalau untuk ekspor? Dan bagaimana sih ngurusnya? Seberapa lama untuk mendapatkan surat tersebut? Kalau mengacu pada janji Pak Menteri Pak Amran dulu, lama dan tidak lama mengurusnya itu harusnya itu 4 jam beres, seperti itu. Nah, mengatakan bahwa pakai bebas penyakit dan tidak penyakit, karantina begitu dia mengeluarkan veto sanitari, berarti itu tanaman sudah bebas penyakit dan sebagainya. Ya, intinya kalau surat bebas penyakit secara khusus memang tidak ada Pak Hendik ya. Tapi itu sudah masuk di dalam surat fitosanitari. Karena di dalam surat fitosanitari itu termasuk adalah kesehatan tanamannya, medianya, dan sebagainya. Jadi tidak ada secara khusus
surat bebas penyakit. Itu masuk di dalam surat fitosanitari. Bisa berkoordinasi dengan badan karantina setempat. Terus Pak Hendik banyak juga ini Pak Hendik. Jatuh bangunnya. Benar. Dari Pak Indra, pertanyaan dari Pak Indra SAGR. Pak Anas, dalam mengirim produknya sesuai permintaan pasar luar negeri atau bisa produk dipromosikan dahulu, Pak? Pertama fokus dipromosikan tentunya, Pak. Kami mempromosikan melalui satu produk yang kita punyai. Tentu selanjutnya kalau ketika kita sudah dikenal oleh mereka, biasanya kalau menurut kami internet bukan ya memang penting, tapi kita mendapatkan buyer itu justru dia datang dengan satu dengan sendirinya dan dua atas rekomendasi dari teman-teman kita sesama ekspor begitu. Jadi buyer dulu justru tahu dari mulut ke mulut. Nah, karena kita sudah ada sedikit nama. Orang desa tapi sombong, Pak, ibunya, Pak. Nah, orang desa tapi sombong. PD seperti itu. Nah, sistem pembayaran yang kita terapkan di sini adalah nggak mau by cicilan dan sebagainya. Begitu dia pesan produk ke kita, misalkan kita mengerjakan satu produk per kontainer itu 1 bulan, maka kita wajibkan begitu dia order, itu kita wajibkan 40% uang muka. Nah, di pertengahan itu kita minta 30%. H- sebelum stocking itu harus sudah lunas. H-7. Itu kalau memang dia kirimnya satu kontainer. Kalau dia kirim misalkan pesannya misalkan per 6 kontainer, maka kita minta minimum 3 kontainer dia harus bayar dulu. Ya, makanya sekaligus kita mengecek kepada dia serius atau tidak serius, percaya tidak percaya. Nah, kalau ABCD misalkan itu ya ini untuk menghindari nanti jawab pertanyaan yang tadi, penipuan dan sebagainya. Oleh karenanya, bila mau belajar duluan, maka tentu harus baca berita alaman. Mungkin ke yang lain, ke teman-teman yang lain. Kalau memang kita sudah punya nama, kita nggak perlu mempromosikan, insya Allah sudah. Nah, hal yang kami hadapi sekarang ini justru malah bukan tentang pasar, tapi bagaimana kita mempersiapkan hilir lahan pertanian luas dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan mereka minta bahwa misalkan ada 50 hektar bayar kita 50 hektar atau 100 hektar beres, maka dia akan melakukan kontrak. Jadi lagi-lagi bahwa setelah kita punya melangkah pada satu hal, maka buyer kita itu pasti meminta aman tidak hilirnya, kontinuitas, begitu. Nanti apakah dikombinasikan dengan pertanyaan Bapak tadi, itu ya bisa kita lakukan. Semoga tidak puas. Oke. Ternyata luar biasa, bukan pasarnya yang dibingungkan oleh tanaman hiasnya Pak Anas ini, tapi kontinuitas produknya atau kontinuitas tanaman hiasnya. Jadi kalau pasar itu sudah oke lah Pak Anas ini. Jadi luar biasa nih Pak Anas ini. Pasarannya sudah standby, cuman lagi kenyut-kenyut mungkin dia barangnya tidak ada atau barangnya tidak kontinuitas, mungkin seperti itu. Nah, kecuali kirim, Pak. Kecuali apa, Pak? Kami lakukan sekarang ini, Kota Alamanda, membentuk satu koperasi, yang mana dalam koperasi tersebut ada beberapa teman-teman poktan tanaman sayur, tanaman ABCD dan sebagainya. Jadi ada banyak poktan khususnya di jalur Sukabumi Utara. Kita rangkul,
kita saling share. Kami bukan pemain tanam sayur dan sebagainya, tapi kita mendengar dan merasakan komplain dia atas kestabilan harga, ya seperti itu. Maka kita sekarang sosialisasi kepada teman-teman. Yuk, gimana caranya kita nggak mengganggu tanaman sayur, tanaman yang lain. Manfaatkan bagaimana tumpang sari dengan tanaman yang kita punya ini. 7 macam produk Trakena. Apakah di dalam lahan yang utama atau di pagar-pagar di tumpang pagar-pagar teman-teman yang ada di poktan yang lain di jalur Sukabumi Utara ini. Dan alhamdulillah teman-teman sudah mulai merespon sangat baik. Jadi selain dia menanam sesuatu dengan stabil, ada tanaman pagar yang pagar ya, pagar tapi ekspor oriented. Dan juga ada beberapa jenis tanaman yang memang nanti bisa ditumpang sarikan, misalkan siklop atau kaktus belimbing dengan tanaman cengkeh dan sebagainya nanti bisa kita itu kerja. Ini kita sudah lakukan. Jadi petani sayur dan sebagainya, selain dia mempertahankan tradisi mereka, dia juga menanam sesuatu pemanfaatan lahan yang ada dan juga dia punya jaminan pasar ekspor. Dan ini yang sedang kita giat-giatnya mensosialisasikan kepada teman-teman yang ada di jalur khususnya jalur Sukabumi Utara. Oke, luar biasa Pak Anas, langkah-langkah yang Pak Anas lakukan. Cuman pesan saya ini ya Pak ya, di dalam melakukan pengolahan, terutama pengolahan lahan, tolong kaedah-kaedah konservasi juga diterapkan ya Pak Anas ya. Menanam sayuran, menanam tanaman hias tadi secara tumpang sari, tolong asas-asas pengolahan lahan untuk bisa menjamin kesuburannya, mengurangi erosi dan sebagainya, tolong diperhatikan. Misalnya menanam sesuai dengan konturnya Pak. Karena saya tahu di Sukabumi bagian utara itu pegunungan ya Pak ya. Jadi saya berharap sekali bahwa di dalam melakukan tumpang sari tadi bisa melakukan kaidah-kaidah konservasi tanahnya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyono SPKP. Beliau bertanya ini Pak, tanaman hias yang khusus untuk membuat minyak wangi itu jenisnya apa ini Pak? Apakah Drakea bisa jadi minyak wangi Pak? Oke, sebelum tanaman hias sampai ke minyak wangi, saya menjawab dulu dari pesan amanat dari Pak Sudedi. Selain kami petani pelaku ekspor, kami juga mensukai tentang keindahan yang hakiki itu adalah alam, Pak. Nah, kami sama teman-teman semua yang ada di jalur Sukabumi Utara, ketika kalian menebang pohon satu, maka kewajiban hati, bukan atas instruksi, itu minimal kalian harus menanam pohon 3 dan mempertimbangkan bagaimana kontur tanah dan sebagainya, ada nilai keekonomisan dan sebagainya, itu sudah alhamdulillah kita lakukan. Jadi kita mendapatkan rezeki dari alam, tentu kita harus kami sendiri juga harus mempertimbangkan dari alam. Jadi kenapa kami mensukai tentang kalimat kemarin, kami adalah dukun penerawang. Nah, dukun dan penerawang itu berarti kita berinteraksi dengan hal-hal yang berorientasi kita dan kecintaan terhadap alam, selain agama dan sebagainya. Nah, tentang apakah tanaman hias tadi itu ada hubungannya untuk minyak wangi dan sebagainya, kebetulan mungkin banyak tanaman hias yang berbau wangi, pasti itu dipakai tanaman hias seperti melati, sedap malam dan sebagainya. Kalau melati sudah tidak diragukan lagi permintaannya untuk Timur Tengah dan negara lain, itu sudah sangat luar biasa, dan itu peruntukan untuk minyak wangi termasuk sedap malam. Nah, untuk yang paling pokok itu di sini ada, kami juga ada permintaan walaupun orang Trakena itu permintaan juga tentang minyak cereh dan sebagainya. Yang jelas potensi yang ada di sini untuk ekspor banyak,
kami ada komunitas walaupun pemain bunga. Itu yang kita katakan bahwa cara memasarkan sesuatu bahwa kita berkomunitas terhadap teman-teman yang lain. Ketika kami ada produk, kita nggak meminta fee berapa dan seperti apa. Yang penting kita menemukan buyer, kita sampaikan kepada teman-teman. Kita ada rezeki, alhamdulillah nggak masalah. Yang penting rezeki kami kita bisa menyambungkan. Gitu lah. Oke, Pak Anas, ini waktunya tinggal 8 menit lagi. Ini mungkin satu pertanyaan saja nih. Ini dari Pak Atan nih terakhir ini. Pak Atan ini bertanya terkait pengalaman Pak Anas ini. Kendala apa yang biasanya dialami seorang eksportir tanaman hias? Ada kendala yang pernah dialami Pak Anas itu apa kira-kira? Kendala yang dialami tadi yang kita sebut bahwa pengalaman pertama itu adalah mengecek bahwa ini bayar serius atau tidak. Nah, ketika melalui proses waktu dan sebagainya, maka kendala yang paling kita hadapi sekarang adalah bagaimana cara kita bisa menyiapkan produk yang bisa menjamin kontinuitas dan quantity. Jadi misalkan gini, satu kontainer memerlukan produk sekian, tapi di sini kita masih perlu banyak waktu. Nah, justru tantangan kami bagaimana caranya sebuah tanaman kita, misalkan tanaman landscape ini peluang yang lain. Ya, maaf ini belum diizin Pak ya. Ya, data ya. Nah, itu dalam materi ada. Nah, ini adalah pot. Pot. Ketika kita kirim beberapa produk bagian di beberapa negara tujuan tersebut, pasti tanaman tersebut memerlukan pot pie. Juga memerlukan media tanam. Umumnya bahwa media tanaman itu adalah satu, kokopit. Nah, potensi untuk ekspor banyak negara kokopit ini sangat luar biasa. Nah, selama ini beberapa buyer kita, misalkan kita ekspor ke China, ke beberapa negara Timur Tengah, pasti dia mendapatkan barang kokopit media tanam itu dari Pakistan, India. Sementara sesungguhnya bahwa di negara kita, kokopit yang kita ekspor by bulk itu sangat luar biasa. Nah, ini nanti kita mangga Pak teman-teman dari Kagama, teman-teman intelektual dari UGM, yang kita tahu bahwa di sini penasihatnya katanya ketuanya Pak Ganjar Pranowo ya Pak ya. Memang nggak berbisik dia kepada pengambil kebijakan bahwa produk yang ada hubungannya dengan pertanian, kokopit itu harus digenjot, dan sesungguhnya bahwa permintaan dari beberapa buyer, kokopit itu sangat luar biasa, baru 6%. Nah, ada beberapa buyer kita eksportir atau importer kita yang tanaman hias, dia minta contoh kokopit itu per sekian per bulan ini misalkan 10.000 ton atau dan sebagainya, itu dia seperti permintaannya sangat luar biasa. Yang kebetulan bahwa negara India sekarang menaikkan harga 30% dari itu, jadi mereka sudah mulai kelabakan. Nah, kaitan dengan pot itu kita teman-teman kita ini pot bikinan kami Pak. Jadi sentuhan dari teman-teman kita. Ini adalah pot yang kita bikin di teman-teman kita. Kenapa kita nggak pakai pot keramik atau yang lain? Kalau keramik ya udah kita udah kalah dengan negara-negara yang seperti China. Maka kita harus support pada teman-teman kita, harus berkreatif. Bagaimana caranya bisa menciptakan sebuah peluang usaha yang baru agar produk tanaman kita sampai di negara sana itu utuh dari pokok medianya sampai potnya itu adalah produk dari dalam negeri. Nah, karena kedekatan kita dengan buyer sana, contoh kalau kita ekspor satu produk itu misalkan lagi bambu 20.000, maka dia akan memerlukan 20.000 pot. Nah, pot pilihannya adalah bagaimana pot bukan pabrikan tapi pot yang pada saya. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Anies. Ini mungkin adalah pertanyaan terakhir karena kita dibatasi waktu sampai 11.55 walau waktu di Ambon ya. Dan memang waktunya sudah habis ini. Jadi mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang melalui chat maupun tadi yang sempat mau bertanya secara langsung tapi tidak bisa.
kami mohon maaf apabila ada yang tidak bisa saya baca satu persatu, karena terus terang aja banyak banget ini pertanyaannya Pak Anies, saya pilih-pilih saja. Jadi mungkin itu terkait kiat-kiat ekspor bunga yang disampaikan Pak Anas. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk mempertegas tadi apa-apa yang dikatakan Pak Anies. Yang pertama adalah bahwa pasar tanaman hias, terutama yang ornamen atau daun, ini sangat luar biasa terbuka, sangat lebar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada satu kendala untuk memenuhi ekspor tadi adalah kontinuitas dari produknya. Karena terus terang saja Pak Anies tadi sempat juga telepon saya untuk memenuhi tanaman-tanaman hias yang sedang buyer inginkan, tetapi produknya belum ada atau kurang. Yang ketiganya adalah tadi untuk memenuhi tadi, suka tidak suka, masing-masing harus membuat jaringan komunitas. Entah itu komunitas pencinta bunga, entah itu pencinta lainnya, ataupun komunitas eksportir untuk menanggulangi tadi yang tidak kontinuitas produknya. Jadi ada 3 hal yang ingin kami sampaikan tadi, bahwa pasar tanaman hias sangat terbuka lebar, cuman ada kendala adalah kontinuitas produknya. Dan ketiganya untuk mengurangi tadi kendala yang kedua tadi, tolong buat jaringan komunitas tanaman hias. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan, dan saya mohon maaf atas nama pribadi selaku moderator apabila di dalam menyampaikan, mengantar Pak Anies selaku narasumber banyak hal-hal yang tidak berkenan, banyak hal-hal yang salah ucap dan menyinggung perasaan dari Bapak Ibu semua, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan apabila Bapak Ibu nanti memerlukan kontak secara langsung dengan Pak Anies, silakan bisa menghubungi panitia untuk berbagi kontak beliau. Insya Allah beliau orangnya mudah untuk berbagi ilmu. Dan kebetulan saya juga membina sekitar 200-an petani dari Puncak sampai Ciapus untuk berusaha jangan tergantung sama lahan. Artinya tanaman bunga tadi bisa memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang sempit yang ada di mereka. Jadi saya harapkan, karena terus terang aja tekanan terhadap lahan, terutama tanaman nasional Gunung Halimun Salak maupun Gede Pangrango luar biasa, sehingga kami mencoba untuk mengurangi tekanan terhadap lahan yang terdapat di Taman Nasional tadi dengan cara bertani bunga dengan memanfaatkan lahan setempat. Pesan saya ke Pak Anies, tolong yang tumpang sari tadi patuhi kaidah konservasi sehingga kesuburan tanahnya tetap terjamin. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Untuk selanjutnya kami aturkan ke panitia. Monggo Bu Ekan. Mas Tama, silakan. Kami kembalikan ke panitia. Jadi untungnya banyak di pertanyaan. Kalau membacakan materi, saya menunggu Mas Tama. Kalau membacakan materi, kita jawab. Ini pertanyaan itu kita bisa tahu. Mas Ical, monggo ditutup gimana? Atau sudah ditutup Mas Ical ini? Oke, monggo. Terima kasih partisipasinya seluruh sedulur. Terima kasih Pak Moderator, Pak Junaidi.
Pak Anas matur suwun support dan ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat semuanya. Kita insya Allah berjumpa kembali di lain kesempatan.